Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier. Apa sih itu sistem pertidaksamaan linier? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita masuk kepada materinya, yuk kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan kontekstual. Setelah kita mempelajari sistem pertidaksamaan linier, tentu akan ada manfaat yang kita dapatkan. Apa aja ya? Yang pertama, kita bisa menentukan estimasi pengelolaan bahan produksi. Yang kedua, kita bisa menentukan estimasi keuntungan maksimum dari penjualan beberapa produk. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan pengeluaran minimum dari pembelian suatu barang atau jasa. Atau dengan bahasa lainnya, kita bisa memperhitungkan berapa sih modal yang harus kita keluarkan. Nah, berarti ini akan sangat bermanfaat nih buat kalian semua yang ada di jurusan agribisnis. Kalau gitu, kita langsung ke pembelajarannya ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih, apa sih pengertian dari sistem pertidaksamaan linier? Jadi, sistem pertidaksamaan linier adalah beberapa pertidaksamaan yang membentuk suatu sistem. Sistem pertidaksamaan linier ini dapat terdiri atas satu variabel, dua variabel, atau lebih. Dalam materi ini, sistem pertidaksamaan linier yang dibahas hanya terdiri atas satu variabel dan dua variabel. Wah, kalau sistem pertidaksamaan linier adalah beberapa pertidaksamaan, berarti kita harus tahu dulu dong apa itu pertidaksamaan linier. Sekarang kita bahas bentuk umum dari pertidaksamaan linier. Nah, pada bab sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas nih tentang persamaan linier. Untuk bentuk umum dari persamaan linier, kalian tentu masih ingat ya. Persamaannya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C bilangan real, serta A dan B keduanya tidak boleh 0. Nah, pada pertidaksamaan, tanda sama dengan diganti dengan 4 tanda lain yang kita sebut sebagai tanda pertidaksamaan. Apa aja nih tandanya? Yang pertama ada tanda kurang dari. Kemudian ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari atau sama dengan, dan ada tanda lebih dari atau sama dengan. Setiap tanda punya makna yang berbeda. Misalnya tanda kurang dari, maka variabel yang nantinya ada di sebelah kiri nilainya lebih kecil atau kurang dari yang ada di kanan. Sedangkan untuk tanda lebih dari atau sama dengan, maka variabel yang nantinya diletakkan di kiri, dia lebih besar daripada yang ada di kanan atau bernilai sama dengan. Atau dengan kata lain, yang nilainya sama hingga yang lebih besar lagi. Jadi, pertidaksamaan linier bisa dibuat dalam 4 bentuk sesuai tanda pertidaksamaannya. Misalnya, AX ditambah BY kurang dari C. AX ditambah BY lebih dari C. AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Dan AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Dengan A, B, dan C anggota bilangan real, serta A dan B keduanya tidak boleh 0. Nah, ini dia contoh pertidaksamaan linier. 2X kurang dari 4. 2X kurang 3Y lebih dari 6. 4Y kurang dari atau sama dengan 8. 3X kurang 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Pada pertidaksamaan ini, ada yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa nggak sih kamu bedakan yang mana ya dari keempat ini? Sudah tahu ya bagaimana contoh dari pertidaksamaan linier. Jadi,
Gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dengan variabel yang sama akan membentuk sistem pertidaksamaan linier. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang dapat dimodelkan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier loh. Ini dia contoh sistem pertidaksamaan linier. Nah, sistem pertidaksamaan linier ditandai dengan tanda kurung yang menyatukan beberapa pertidaksamaan. Pada contoh pertama, ada 2 pertidaksamaan, sedangkan di contoh kedua, ada 3 pertidaksamaan. Bagaimana? Apakah sekarang kalian bisa mendeskripsikan bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dengan bahasa sendiri? Sekarang kita akan bahas contoh soal sistem pertidaksamaan linier dan pembahasannya. Yuk simak. Ini dia soal yang pertama. Tentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari situasi berikut. Coba perhatikan 2 gambar ini. Apa sih informasi yang bisa kalian dapatkan? Ada apa aja sih di gambar ini? Yang pertama, ada timbangan neraca. Kemudian, ada logam seberat 50 gram. Lalu, beberapa bungkus chips dan sekotak susu. Nah, dari sini bagaimana ya cara kita membuat model matematikanya? Sekarang, kita bahas langkah-langkah untuk menentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Langkah pertama, kita akan membuat pemisalan. Misalkan, berat sebungkus keripik sama dengan X, dan berat sekotak susu sama dengan Y. Langkah kedua, kita akan membuat model matematika dari setiap gambar. Pada gambar pertama, terlihat bahwa 2 bungkus keripik lebih ringan dari 50 gram logam, sehingga diperoleh 2X kurang dari 50. Pada gambar kedua, terlihat bahwa 1 bungkus keripik dan 1 kotak susu lebih berat dari 50 gram, sehingga diperoleh pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 50. Kita sudah dapatkan 2 pertidaksamaan. Sekarang, karena sebungkus keripik dan sekotak susu pasti memiliki berat, maka bisa kita peroleh pertidaksamaan berikutnya, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, sekarang total kita sudah punya 4 pertidaksamaan. Jika kita satukan semua pertidaksamaan tadi, maka kita akan memperoleh sebuah sistem pertidaksamaan linier sebagai berikut. Jadi, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari situasi sesuai gambar ini adalah sebagai berikut. Bagaimana? Apakah sekarang kalian bisa menentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan kontekstual? Mari kita coba soal berikutnya. Ini dia soal yang kedua. Tentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari situasi berikut. Selisih uang Teddy dan Eko tak lebih dari Rp20.000. Namun, jika uang mereka digabungkan, jumlahnya paling sedikit Rp100.000. Bagaimana ya cara kita membuat model matematikanya? Sekarang, kita lakukan langkah-langkah untuk menentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Langkah pertama, kita akan buat pemisalan. Misalkan, jumlah uang Teddy sama dengan X dan jumlah uang Eko sama dengan Y. Langkah kedua, membuat model matematika. Kita bahas satu persatu. Pada situasi ini, kita ketahui bahwa selisih uang Teddy dan Eko tak lebih dari Rp20.000. Artinya, uang mereka akan kurang dari Rp20.000, sehingga bisa kita peroleh bentuk pertidaksamaan
X dikurang Y kurang dari 20.000. Kita juga ketahui bahwa jumlah gabungan uang Teddy dan Eko paling sedikit Rp100.000. Artinya, uang mereka saat digabungkan sama dengan 100.000 atau bahkan lebih. Sehingga kita bisa memperoleh bentuk pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 100.000. Nah, karena besar uang tidak mungkin bernilai negatif, maka bisa kita peroleh bentuk pertidaksamaan berikutnya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, jumlah uang Teddy dan Eko boleh saja bernilai 0 atau lebih besar, tapi tidak mungkin bernilai negatif. Jika kita satukan semua pertidaksamaan tadi, maka kita akan memperoleh sebuah sistem pertidaksamaan linier sebagai berikut. Berikutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari situasi ini adalah sebagai berikut. Wah, ternyata mudah ya. Bagaimana? Sekarang tentu kalian sudah lebih mahir dalam membuat model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan kontekstual, bukan? Untuk mengasah kemampuan kalian dalam membuat model matematika, buatlah model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan kontekstual berikut ini ya. Untuk menyimak soal-soal ini, silahkan skip videonya. Ini dia soal yang pertama. Bisakah kalian membuat model matematika untuk soal ini? Buat dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier ya. Ini dia soal yang kedua. Bagaimana ya model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier untuk soal ini? Yuk, kalian jawab ya. Nah, itu dia video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Setelah menyimak video ini dan mengikuti latihan yang sudah diberikan, kalian tentu sudah bisa mendeskripsikan bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dengan bahasa sendiri dan menentukan model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan kontekstual. Sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.